Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas filsuf Islam yaitu Ibnu Rus atau yang lebih dikenal dengan Averroes. Ibnu Rus lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 1126 Masehi. Beliau bukan hanya seorang filsuf tetapi juga seorang hakim, dokter, dan astronom. Salah satu alasan kenapa beliau sangat terkenal adalah karena beliau banyak mengkaji dan menjelaskan pemikiran Aristoteles. Dari situlah pemikirannya memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan baik di dunia Islam maupun di Eropa. Pokok pemikiran Ibnu Rus yang pertama yaitu mengenai hubungan antara filsafat dan agama. Menurut Ibnu Rus, filsafat dan agama itu sebenarnya tidak saling bertentangan. Justru keduanya sama-sama mengarah pada tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Beliau mengatakan, kalau akal dan wahyu itu harus saling melengkapi. Kalau ada ayat Al-Quran yang secara tekstual terlihat bertentangan dengan akal, menurut beliau, ayat tersebut tidak langsung ditolak, tetapi dipahami melalui takwil, yaitu penafsiran yang lebih mendalam, supaya makna sebenarnya bisa dipahami. Beliau juga menjelaskan ada 4 prinsip supaya agama dan filsafat tetap berjalan seimbang. Yang pertama, syariat justru mendorong manusia untuk berpikir dan mempelajari filsafat. Yang kedua, dalam Al-Quran dan makna zahir dan makna batin, sehingga tidak semua ayat dipahami secara harfiah. Yang ketiga, takwil digunakan ketika ada ayat yang secara lahiriah tampak bertentangan dengan akal. Dan yang keempat, akal dan wahyu bukan dua hal yang bertolak belakang, tetapi keduanya saling mendukung dalam menemukan kebenaran. Kemudian ada argumen teologis tentang adanya Tuhan. Argumen ini menjelaskan bahwa keteraturan alam semesta menjadi bukti adanya Tuhan sebagai penciptanya. Contohnya, bisa kita lihat dari pergantian siang dan malam, peredaran planet, sampai keseimbangan alam. Menurut Ibnu Rus, semuanya keteraturan itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perancang alam semesta. Kemudian metode memahami kebenaran. Menurut si Ibnu Rus, kemampuan berpikir setiap orang berbeda-beda. Karena itu beliau membaginya menjadi 3 metode. Yang pertama adalah metode retorika, yaitu cara penyampaian yang ditunjukkan kepada masyarakat umum, misalnya melalui ceramah atau nasihat agama. Yang kedua adalah metode dialektika, yaitu melalui diskusi atau perdebatan yang menggunakan logika sederhana. Biasanya digunakan untuk para teolog. Sedangkan yang ketiga adalah metode demonstratif atau burhan, yaitu metode yang digunakan para filsuf dengan menggunakan logika yang lebih kuat melalui proses induksi dan dedukasi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih meyakinkan. Kontribusi Ibnu Rus, kalau kita lihat kemudian kontribusi Ibnu Rus. Kalau kita melihat kontribusinya, Ibnu Rus memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau menerjemahkan dan menjelaskan banyak karya Aristoteles, sehingga ilmu filsafat Yunani bisa dipelajari kembali di Eropa. Pemikirannya juga ikut mempengaruhi perkembangan metode ilmiah dan menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya masa Renaissance. Selain sebagai filsuf, beliau juga merupakan seorang dokter dan astronom. Karya-karyanya dijadikan referensi di berbagai universitas Eropa selama ratusan tahun. Kemudian, jadi dari pemikiran Ibnu Rus,
kita bisa memahami bahwa agama dan filsafat sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Menurut Ibnu Rus, akal adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan untuk memahami wahyu dan alam semesta. Oleh karena itu, jika digunakan dengan benar, akal dan wahyu akan saling melengkapi dalam mencari kebenaran. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.